Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kali ini ada informasi yang sangat menarik, yang sangat penting untuk kita simak bersama-sama. Karena ocehan ataupun hinaan yang selama ini dilontarkan oleh seorang Rocky Gerung dengan mengatakan bahwa Presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol, akhirnya menuai karmanya tersendiri. Kini Rocky Gerung menjalani pemeriksaan di kepolisian dan kemungkinan besar Rocky Gerung akan mendekam di penjara. Waduh, sungguh malang nasib Presiden akal sehat. Tapi ini memang wajar karena ocehan-ocehan ataupun narasi-narasi yang selama ini dilontarkan oleh Rocky Gerung itu pasti berisi hinaan, caci maki, dan menjelek-jelekkan pimpinan bangsa, kepala negara, khususnya Bapak Presiden Prabowo. Nah, tak perlu berpanjang lebar, seperti apa videonya kita simak berikut ini. Dalam pemeriksaan lanjutan kemarin, Rocky diperiksa penyidik selama 9 jam. Saat keluar dari gedung Barreskrim, Rocky bersama tim kuasa hukum Haris Azhar disambut oleh para pendukungnya. Menurut Rocky, selama pemeriksaan oleh penyidik terdapat 70 pertanyaan. Poin materi yang diajukan penyidik pada Rocky Gerung seputar ucapan kritiknya dalam isu IKN dan juga Omnibus Law. Saya katakan, saya memanfaatkan hasil-hasil riset, terutama yang bersifat mengkritik. Yang memuji ya bagian yang lain tuan. Jadi bagian itu yang saya terangkan, riset LBH, riset Walhi. Jadi saya dasarkan argumen saya di dalam peristiwa itu saya memberi dua hal. Pertama, semangat perjuangan buruh. Yang kedua, peralatan konseptual untuk bertengkar dengan kekuasaan di dalam dua bidang itu, IKN dan Omnibus Law. Itu aja tuh. Mengaku sebagai akademisi berbicara sembarangan, terutama kepada pemerintah. Saya pengkritik pemerintah, saya sering gugat presiden, ketua DPR, gubernur dan sebagainya. Tapi tetap ada cara-cara yang masih bisa ditolerir, bukan mencaci maki pemimpin kita. Itu maksud saya, harus diperbanyak pengkritik pemerintah, tetapi tetap harus mengingat kita manusia beradab, berpendidikan. Jadi inilah yang saya perjuangkan ke pengadilan. Kalau pengadilan menganggap ini memang kesopanan telah dilanggar, maka dia akan dihukum. Mengenai hukumannya tergantung pengadilan. Dan terakhir, saya menyesalkan Rocky Gerung tidak hadir. Kami akan berikan ke teman-teman bukti bahwa dia berKTP di Jalan Pisang, Pasar Minggu. Itu ada di dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Ini menandakan dia pengecut. Karena dia tahu hari ini sidang pertama. Dia juga tahu, bahkan dia sudah mau menunjuk pengacara. Saya sudah tahu pengacaranya karena sudah declare kemana-mana. Saya ingin sampaikan satu hal yang hilang di Republik ini. Selain itu adalah meritokrasi. Waktu itu belum ada MK. Untung belum ada MK. Waktu itu dikatakan jangan sampai anak saya menjadi salah satu. Anda pilih semuanya, meritokrasi. Kalau dia berprestasi hanya karena dia keponakannya dihambat, jangan juga. Kalau meritokrasi artinya tidak dipandang. Walaupun dia anak, walaupun dia keponakan, kalau baik adalah baik, kalau tidak adalah tidak. Republik ini akan maju kalau ada itu. Meritokrasi. Jika memang ingin membagi ilmu pengetahuan di dalam masjid, maka fokuskan pada keilmuannya. Tapi jika sudah begini caranya menyerempet MK yang dianggap itu sebagai guyonan, itu tidak lagi bisa dikatakan sebagai guyonan. Maka sudah disinyalir terciptanya provokasi. Provokasi bisa menciptakan sesuatu dan keadaan yang chaos dan ribut serta berisik. Dan tidak kondusifnya suatu keadaan dan suasana di dalam suatu negeri. Ilmu yang diberikan oleh Pak Anies Baswedan apabila diserap dengan baik oleh pendengarnya itu adalah merupakan ilmu sangat bermanfaat dan tentunya bisa dipakai oleh segenap jamaah di kehidupan sehari-hari. Yang mana Pak Anies Baswedan bercerita tentang pentingnya meritokrasi di sebuah negara. Namun sayang disayang, jika Pak Anies mengatakan telah hilangnya meritokrasi di negara ini, itu sangat disayangkan sekali ya, karena itu berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada. Meritokrasi itu adalah sebuah sistem politik ya teman-teman. Sebuah sistem politik yang memungkinkan orang yang memiliki kapabilitas, memiliki kemampuan yang lebih dari yang lainnya untuk memegang suatu jabatan atau dicalonkan.
Jadi dengan kata lain, orang yang benar-benar dicalonkan dalam kontestasi politik itu haruslah benar-benar orang yang memiliki kemampuan di bidang apapun sesuai dengan tupoksinya. Namun ketika Pak Anies mengatakan di negara ini telah hilangnya meritokrasi, itu artinya adalah Pak Anies mengatakan negara ini tidak akan bisa maju. Jadi terpilihnya Prabowo dan Gibran itu bukan hasil dari meritokrasi. Padahal sebagian orang menilai bahwasannya Gibran sudah menjabat 2 tahun sebagai wali kota dan itu juga banyak sekali prestasinya dalam membangun sebuah daerah. Begitu juga Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo Subianto memiliki latar belakang ganda ya. Beliau juga militer, juga pengusaha, yang mana beliau juga sudah ikut serta dalam membangun negeri. Meritokrasi tidak hanya berjalan ketika Pak Anies ikut juga dalam kontestasi politik. Meritokrasi tidak bisa dikatakan mati hanya karena Pak Anies tidak ikut berkontestasi politik di Indonesia. Koreksi saya jika saya benar. Mengapa Pak Prabowo setiap dalam pidatonya selalu mengatakan saya siap mati untuk melawan korupsi? Ya, itu tuh kenapa? Jadi kita bahas ya. Jadi gini, berkali-kali ya Pak Prabowo selalu bilang saya siap mati. Kesannya itu ya, kesannya bagi orang yang tidak paham itu omon-omon ya memang, dan terlalu lebay mungkin ya. Tapi seorang presiden ketika dia mengatakan itu artinya sangat dalam ya. Jadi artinya apa? Yang pertama, mafia yang sudah mengakar ya oligarki itu kan bekerja sama dengan partai ya, melalui pejabat-pejabat atau birokrat. Itu kita katakan semua mafia ya, itu yang mengakar dan luar biasa ya, yang korupsinya gila-gilaan, yang melakukan pungutan gila-gilaan, itu memiliki kekuatan yang gak sembarangan. Karena apa? Di balik mereka ada partai, ada oknum-oknum, organisasi bersenjata ya kayak Polri dan TNI juga gitu ya. Jadi nggak mudah gitu ya. Nah, nggak mungkin seorang presiden itu lebay ngomong selalu siap mati. Emang kenyataannya Pak Prabowo itu diincer karena sekarang dengan cara efisiensi itu banyak yang terganggu ya, yang biasanya mereka mudah ya merampok ya bersama ya, sekarang digoyang, dibongkar itu semua. Ya tentu saja mereka akan melawan. Ya. Ini yang sebenarnya sama-sama kita harus pahamin. Jadi itu bukan sesuatu yang lebay. Pak Prabowo itu memberikan ya kepada masyarakat ya informasi bahwa ini ada pertarungan yang sesungguhnya. Jadi kita kasih dukungan lah Pak Prabowo, kita doakan sama-sama jangan sampai Pak Prabowo di tengah jalan dihajar sama orang-orang itu. Gitu ya. Bolo, nih ada kabar baru Bolo. Statement dari Pak D. Jokowi. Ini serius Bolo ya. Ini serius. Coba dikatakan ya Bolo, terkait dengan isu yang beredar, dikatakan kalau Pak D katanya minta Hasto dipecat, Pak D. Jokowi tetap di PDI Perjuangan ini Bolo ya. Benar-benar klarifikasi dari Pak D. Jokowi ini. Apa kemarin dari PDI Perjuangan kalau ada utusan yang mendatangi ketua PDI bilang kalau Pak Jokowi jangan dipecat dan Pak Hasto harus mundur, tanggapannya gimana? Enggak ada. Ya harusnya disebutkan siapa, itu biar jelas. Enggak ada. Ya apa? Anunya apa? Kepentingannya apa saya mengutus untuk itu? Kepentingannya apa? Coba logikanya. Jadi tidak ada. Saya itu udah diem loh ya. Difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus loh. Tapi ada batasnya. Ya. Ya. Amit Bolo ya. Dari apa yang disampaikan oleh Pak D ini, rasa-rasanya wong PDI Perjuangan iki ora mikir rumuse piye. Ketekan ngendi Pak D. Jokowi kalau melakukan hal yang dituduhkan tersebut. Lah Pak D. Jokowi pernah jadi
wali kota Solo 2 periode, gubernurnya gubernur saat itu daerah khusus ibu kota Jakarta, presiden 2 periode. Kuwi ora perlu harus jadi ketua umum loh. Iya toh. Dan terus dibuktikan pilkada-pilkada kemarin. Coba basis-basis yang tidak di di situ Pak D memberikan dukungan kan banyak yang kalah juga kan. Berarti kan Pak D Jokowi efek itu kan luar biasa. Ini harusnya disadari, ora rubet kayak gitu terus. Harusnya kan segeralah melakukan evaluasi internal PD itu. Oh ya, ini kaderku yang terbaik. Kader terbaik sampai mendapatkan posisi puncak pemerintahan sebagai presiden dan kepala negara malah dikuyo-kuyo. Sementara yang hanya, mohon maaf ya, hanya sekjen, bahkan masih dalam proses hukum, malah seperti di sobio-sobio. Ini kadang jadi rakyat ini bingung, ini piye jenis sebenarnya wong politik-politik itu. Ya. Tapi boleh ya, yang perlu diperhatikan betul itu apa yang disampaikan panjenengan Pak D Jokowi. Pak D Jokowi itu kan kalau kita perhatikan kan benar-benar megang filosofi Jawa. Selama ini kan meneng semeleh, terus ngalah. Sebenarnya kalau sudah seperti ini, jangan terus dikuyo-kuyo, karena bar ngaleh itu kan terus ngaleh. Jadi bar ngalah itu ngaleh. Pak D itu kan sudah ngalah selama ini dikuyo-kuyo gitu. Akhirnya kan ngaleh, mengalihkan. Nah, mengalihkan kayak kemarin kan mengalihkan dukungannya pilkada umpama di Jawa Tengah tidak diberikan kepada calon dari PDI Perjuangan tapi kepada Pak Lutfi. Itu kan ngalih namanya, mengalihkan. Tapi yo aja terus dikuyo-kuyo terus kayak gitu. Sampai Pak D kan bilang itu ngendikan, aku selama ini wis ngalah. Kurang sabar piye? Tapi sabar ki ada batasnya. Nah, ini masih ada 2 filosofi Jawa itu. Kalau ngalih masih terus ditekan, dihina, dicaci maki, ini ada 2 ini. Apa? Yang tadi semeleh, ngalah, ngalih, ini so ngamuk. Ngamuk ini ngamuk itu sesaat. Tapi saya yakin Pak D Jokowi enggak lah, bukan karakternya yang ngamuk ini ya. Nah, ini kalau kesabarannya sudah biasanya mentok, maka ngamuk itulah. Makanya kan sering kita amuk, ya, ada amuk masa dan seterusnya, biasanya kan sudah mentok di tingkat kesabarannya. Tapi ngamuk ini kan sesaat. Nah, yang gegirisi itu yang kelima ini. Yang kelima apa? Ngedan. Ngedan itu orang waras tapi memetamorfosis dirinya ngedan. Lah ini paling gegirisi. Paling gegirisi. Kita kan wah, kalau sudah ini kita sudah nggak bisa nebak, nggak bisa mengidentifikasi, nggak bisa, sulit lah. Makanya ayolah kita bangun para elit-elit politik di negeri ini. Kita bangun suasana politik, kondisi politik, apalagi sekarang di bulan Ramadan ini yang indah, damai. Biar kita rakyat ini bisa menikmati permainan-permainan politik para elit politik itu juga dengan indah, damai, dan nikmat. Oke, Bolo, tetap semangat. Jaga puasanya. Mohon maaf. Demikian konten pada kesempatan kali ini. Bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.